Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 24 Desember tahun 2023 adalah hari Minggu Advent keempat. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab kedua Samuel, bab 7, ayat 1 sampai 5, dilanjutkan dengan ayat 8b sampai 12, ayat 14a, dan ayat 16. Pada waktu itu, ketika Raja Daud telah menetap di rumahnya sendiri, dan Tuhan telah mengaruniakan kepadanya keamanan terhadap semua musuh di sekelilingnya, berkatalah Raja Daud kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah kemah saya." Lalu berkatalah Nabi Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang terkandung dalam hatimu, sebab Tuhan menyertai dikau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Masakan engkau yang mendirikan rumah untuk kudiami? Akulah yang mengambil engkau dari padang rumput ketika engkau masih menggembalakan kambing domba. Engkau kuambil untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan semua musuh dari hadapanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga umatku itu dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan ataupun ditindas oleh orang-orang lalim seperti dulu, yaitu sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku mengaruniakan kepadamu keamanan terhadap semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapatkan perhentian bersama nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Aku akan menjadi bapanya, dan dia akan menjadi putraku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 16, ayat 25 sampai 27. Saudara-saudara, Allah berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumaklumkan
dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, yang isinya ialah penyataan rahasia yang berabad-abad lamanya tersembunyi, tetapi kini dinyatakan, yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat itu, segala kemuliaan sampai selama-lamanya oleh Yesus Kristus. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Putra Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana caranya padahal aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut Kudus Putra Allah. Sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya itu, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menyambut Sang Mesias. Kini kita telah tiba pada Minggu Advent yang keempat. Minggu pertama dan kedua menyinggung soal pertobatan dan sikap berjaga-jaga.
Minggu ketiga menampilkan Yohanes Pembaptis sebagai model pribadi yang mempersiapkan Yesus. Minggu keempat adalah minggu yang paling dekat dengan Natal. Pada minggu ini ditampilkan Maria sebagai model seorang pribadi yang mempersiapkan kedatangan Al-Masih. Dalam diri Bunda Maria, janji Allah pada Daud terpenuhi. Bacaan pertama berkisah tentang janji Tuhan pada Daud, yakni bahwa Daud akan diberikan keturunan. Lebih daripada itu, kepada Daud diberikan janji akan lahirnya keturunan kemudian, di mana Allah sendiri adalah Bapanya. Dia adalah anak Allah, dan janji itu memang dipenuhi Allah. Injil Matius melaporkan bahwa Yesus adalah anak Daud dalam silsilah yang panjang. Paulus menulis kepada jemaat di Roma dalam bacaan kedua bahwa itu adalah rahasia Allah yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi. Sekarang janji itu terpenuhi. Dan ketahuilah, Allah memilih Maria sebagai instrumen untuk mewujudkan janji itu. Pilihan ini adalah luar biasa. Itu bisa didengar dalam bacaan Injil. Malaikat Gabriel diutus ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan. Kesediaan Maria untuk menjadi ibu anak Allah adalah tanda kebesaran seorang manusia yang menyerahkan dirinya seutuhnya pada rencana Allah. Kebesaran Maria tiada taranya. Kita menghormati Maria karena ia adalah pilihan Allah dengan model hidupnya dan kedekatannya dengan Sang Juru Selamat, kedekatan dengan sumber keselamatan. Model hidup Maria itulah yang diangkat pada Minggu Advent keempat ini, karena Maria adalah model unggul bagaimana kita orang Kristen bersikap dalam menyambut Sang Juru Selamat pada saat sudah dekat waktu bagi kita untuk menyambut kelahiran Sang Immanuel. Bacaan dari Injil pada hari ini berkisah bagaimana Maria menyambut Sang Immanuel itu. Malaikat Gabriel membawa pesan ilahi dari Allah bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang putra. Sungguh ini adalah tantangan besar bagi seorang seperti Maria yang tak tahu menau tentang rencana Allah bagi manusia. Keputusan Maria, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Ini adalah keputusan bukan tanpa dasar. Ini adalah keputusan yang benar karena diambil dengan penuh keyakinan, kepasrahan dan kepercayaan pada rencana Allah. Ingatlah bahwa banyak orang mengambil keputusan keliru karena tidak didasari keyakinan, karena tidak adanya kepekaan, tidak merenungkannya, memikirkannya dan mempertimbangkannya secara mendalam, dan tidak dihadapi dengan tenang, tapi dengan ketergesa-gesaan dan dalam keadaan tidak tenang dan resah. Ada juga keputusan dan sikap yang diambil untuk memenangkan kepentingan diri dan kelompok, serta merugikan dan mengorbankan orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih,
Semoga kita memandang Maria sebagai model hidup dalam menyambut Sang Mesias. Dari sikap itulah Mesias lahir, dan dengan sikap itulah Mesias disambut. Kita pun bisa meniru teladan Maria dalam hidup kita sebagai persiapan menyambut Sang Penyelamat lewat keputusan-keputusan hidup yang benar menurut rencana Allah. Sikap hidup Maria adalah teladan yang sungguh baik bagi kita untuk menyambut Sang Mesias, bukan dengan acara pesta atau liturgi, tetapi dengan kehidupan nyata. Semoga demikian. Amin.